Si paling perdana. Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Saka Tatal yang sedang mengajukan peninjauan kembali atau PK ini akan diperiksa terkait laporan dugaan keterangan palsu AF dan DD. Seharusnya Saka Tatal diperiksa pada Selasa 30 Juli lalu. Namun pemeriksaan ditunda karena Mabes Polri masih fokus untuk memeriksa 6 terpidana kasus Vina dan Eki lainnya. Berita tersebut dan berita faktual dan terkini lainnya akan hadir dalam DNP News malam ini. Selamat malam Indonesia, Andika Rizky Rahansyah kembali menghantarkan berita yang faktual dan terkini dalam DNP Evening News edisi Rabu 6 Agustus 2024. Fokus utama malam ini menjelang HUT ke-79 RI di IKN, Kementerian Perhubungan kirim 79 bus dari Jawa dan Jabodetabek. Warga sekitar dilarang mengikuti upacara HUT RI di IKN, Pemprov Kaltim sediakan live streaming. Serta dalam DNP International News, kelompok Hamas resmi tunjuk Yahya Sinwar sebagai Kepala Biro Politik baru. Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa Saka Tatal, mantan terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lalu. Saka Tatal yang sedang mengajukan peninjauan kembali atau PK ini akan diperiksa terkait laporan dugaan keterangan palsu AF dan DD. Seharusnya Saka Tatal diperiksa pada Selasa 30 Juli lalu. Namun pemeriksaan ditunda karena Mabes Polri masih fokus untuk memeriksa 6 terpidana lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal. Titin memperlihatkan surat panggilan dari Bareskrim Mabes Polri untuk Saka Tatal berisi permintaan keterangan kepada Saka Tatal. Dalam surat itu pemeriksaan dijadwalkan pada Senin 5 Agustus lalu. Namun Titin menyebut pemeriksaan dipindahkan ke hari ini, Rabu 7 Agustus siang. Namun malam tadi tiba-tiba tim Bareskrim mendadak mengabarkan pemeriksaan Saka Tatal akan dijadwalkan ulang pada Selasa 13 Agustus pekan depan. Titin menyebut perubahan jadwal 2 kali ini dilakukan karena tim Bareskrim Mabes Polri masih memeriksa 6 terpidana lainnya yang berada di dalam lapas. Titin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang telah menurunkan tim khusus Mabes Polri untuk meminta keterangan dari para terpidana. Menurut Titin, para terpidana akan memberikan keterangan yang seterang-terangnya terkait penyiksaan dan segala hal yang terjadi sejak penangkapan hingga dipindahkan ke Polda Jabar tahun 2016 hingga 2017 silam. Titin juga meyakini tim Bareskrim Polri yang telah ditunjukkan Kapolri akan bergerak transparan sesuai dengan bukti-bukti dan dapat mengungkap kasus hingga terang benderang. Diberitakan sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Umum atau Dipidum Bareskrim sedang mendalami dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi AF dan DD dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Penyelidikan dilakukan setelah para terpidana melaporkan saksi AF dan DD karena diduga memberikan keterangan palsu. Laporan dilayangkan pada Rabu 10 Juli lalu. Laporan tersebut juga telah terregistrasi dengan nomor LP-B-227-VII-VII-2024 SPKT Bareskrim Polri. Tim kemudian memeriksa terpidana Rivaldo, Eka Sandi, Hadi dan Suprianto pada Senin 5 Agustus siang lalu. Sementara terpidana Eko Ramadhani dan Jaya diperiksa pada Selasa 6 Agustus siang lalu. Saka Tatal akan diperiksa pekan depan mengingat pemeriksaan terhadap 6 terpidana masih berlangsung hingga saat ini. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini akan disegerakan di 2 tempat, yakni di Istana Merdeka Jakarta dan di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan terkait persiapan acara di Ibu Kota baru itu mengundang tokoh masyarakat Bumi Etam dan memutuskan bahwa warga sekitar tidak diizinkan untuk mengikuti agenda tersebut.
Meski masyarakat umum tidak dapat masuk ke Istana Negara yang menjadi venue upacara HUT RI di Ibu Kota Nusantara, namun kemeriahan tetap dapat dinikmati dari dekat. Masyarakat sekitar bisa menonton lewat live streaming yang diadakan oleh pihak Pemprov yang bekerjasama dengan kabupaten atau kota. Rencananya live streaming itu akan digelar di Pentas City Kota Balikpapan dan Big Mall Kota Samarinda. Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono mengatakan untuk upacara di Jakarta akan tersedia masing-masing 1.500 undangan untuk pagi dan sore. Proses pendaftaran peserta upacara HUT RI di Jakarta akan mengikuti mekanisme tahun sebelumnya, yaitu siapa yang lebih cepat mendaftar akan mendapatkan undangan. Sedangkan untuk upacara bendera di IKN, sebanyak 1.000 undangan akan disiapkan untuk pagi hari dan 1.000 undangan untuk sore hari. Heru menyatakan undangan untuk upacara 17 Agustus di IKN akan diprioritaskan bagi warga setempat. Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Tifatul Sembiring menepis sejumlah kritik yang dilontarkan terhadap partainya usai mendukung menantu dari Presiden Joko Widodo yakni Bobi Nasution untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Tifatul mengklaim dukungan PKS kepada Bobi telah sesuai dengan garis perjuangan partai dan bukan karena tergiur iming-iming politik. Lebih lanjut, Tifatul menjelaskan konstelasi politik di Indonesia sangat dinamis. Ia menyinggung PKS yang dulu mendukung Edi Rahmayadi di Pilkada Sumatera Utara 2018 dan kini telah berbeda kubu. Di sisi lain, Tifatul pun mengakui PKS sempat berkomunikasi intens dengan Edi untuk diusung sebagai cagup untuk memperebutkan kursi Sumut 1. Namun kata dia, PKS tetap membutuhkan partai koalisi lain untuk memenuhi syarat pencalonan Edi di Pilkada Sumut. Sementara itu, Tifatul menjelaskan PDI Perjuangan yang digadang-gadang akan mengusung Edi tidak kunjung memberikan kepastian dukungan. Atas kondisi ini, Tifatul pun meminta maaf jika terjadi kesalahpahaman imbas keputusan dukungan partainya kepada Bobi. Sebelumnya, PKS resmi mendukung Bobi Nasution dan Bupati Asahan Surya sebagai cagup dan cawagup di Pilkada Sumut 2024. Bobi yang juga menantu Presiden Joko Widodo itu memborong dukungan dari 8 partai politik untuk maju di Pilgub Sumut, yang diantaranya yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional atau PAN, Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah fasilitas angkutan bus pariwisata. Bus ini akan dipakai untuk mobilisasi tamu yang menghadiri upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan armada tersebut didatangkan dari Jawa Timur sebanyak 20 unit, Jawa Tengah sebanyak 36 unit, dan bus dari Jabodetabek sebanyak 41 unit. Kegiatan rem cek sudah dilakukan pada 31 Juli hingga 1 Agustus lalu, sedangkan proses pengiriman bus akan dimulai pada 7 Agustus ini. Menurutnya, 97 bus ini akan difungsikan mengangkut tamu yang akan mengikuti upacara di IKN. Adita menjelaskan sesuai keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, Kementerian Perhubungan mendapat tugas untuk memberikan dukungan transportasi pada kegiatan HUT RI di IKN. Salah satu bentuk dukungan dari sisi transportasi darat adalah pengadaan 97 unit armada tersebut. Terima kasih sahabat DMP, Anda masih bersama DNP Evening News, produksi DMP Media Network. Suga, member BTS, menyampaikan permohonan maaf usai berkendara skuter listrik dalam kondisi mabuk pada Selasa 6 Agustus lalu. Suga menyampaikan permohonan maafnya itu melalui platform Weverse. Ia mengaku sedih dan menyesal atas perilakunya tersebut. Pria yang bernama lengkap Min Yonggi itu menjelaskan kronologi ia berkendara skuter sambil mabuk. Awalnya ia tidak mengetahui bahwa ada larangan menggunakan skuter listrik saat sedang mabuk. Pada saat itu ia berpikir bahwa jarak ke tempat tinggalnya dekat, sehingga ia berkendara menggunakan skuter.
Berita selengkapnya dapat Anda baca di kanal hiburan di situs kami dnpmedianetwork.com. DNP International News. Kita masuk ke segmen DNP International News, di mana pengadilan Thailand telah memerintahkan pembubaran Partai Reformis yang memenangkan kursi dan suara terbanyak dalam pemilu Thailand tahun lalu, namun dihalangi untuk membentuk pemerintahan. Keputusan tersebut juga melarang mantan pemimpin muda Pita Limjaroenrat yang karismatik dari Move Forward dan 10 tokoh senior lainnya dari politik selama 10 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Thailand sudah diduga sebelumnya, setelah putusan pada bulan Januari lalu yang menyatakan bahwa janji kampanye Move Forward untuk mengubah undang-undang pencemaran nama baik kerajaan adalah inkonstitusional. Pengadilan mengatakan perubahan terhadap undang-undang lese-majeste yang terkenal keras sama saja dengan menyuruhkan penghancuran monarki konstitusional. Putusan hari Rabu ini sekali lagi menjadi pengingat akan seberapa jauh lembaga-lembaga yang tidak melalui proses pemilihan bersedia mempertahankan kekuasaan dan status monarki. Namun keputusan tersebut tidak berarti mengakhiri gerakan reformis dalam politik Thailand. 142 anggota parlemen Move Forward yang masih aktif diperkirakan akan pindah ke partai lain terdaftar dan melanjutkan peran mereka sebagai oposisi utama di parlemen Thailand. Hal ini kurang lebih menunjukkan pengulangan apa yang terjadi pada tahun 2020 ketika partai Future Forward yang secara tidak terduga juga meraih hasil baik dalam pemilu juga dibubarkan dan mengubah dirinya menjadi partai Move Forward. Keputusan tersebut pada 4 tahun lalu memicu protes jalanan besar-besaran yang dipimpin oleh aktivis mahasiswa generasi baru yang berlangsung selama 6 bulan dan menyuarakan tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya agar monarki lebih bertanggung jawab. Pihak berwenang sejak itu banyak mengeluarkan undang-undang lese-majeste untuk mengadili ratusan pemimpin protes, termasuk beberapa anggota parlemen Move Forward. Undang-undang tersebut banyak dikritik karena mengekang kebebasan berekspresi di Thailand, dan dalam manifestonya Move Forward mengusulkan hukuman yang lebih ringan. Hukuman penjara bisa mencapai 50 tahun dan proses yang lebih ketat dalam mengajukan tuntutan. Kekhawatiran di kalangan reformis bahwa Move Forward tidak akan meraih hasil sebaik yang dialami Future Forward pada pemilu tahun lalu pada tahun 2019 terbukti tidak berdasar. Kita masuk ke segmen Salam Olahraga, di mana Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI Agung Firman Sampurna mengungkapkan penyebab wakil Indonesia gagal tampil maksimal di Olimpiade Paris 2024. Menurut dia, mental para atlet yang berlaga tidak siap dalam menghadapi situasi seperti yang dilaksanakan di Olimpiade. Agung menilai ada faktor non-teknis yang menjadi kendala bagi para atlet, terutama terkait dengan fasilitas di kampung atlet. Yang menyinggung soal tidak adanya fasilitas pendingin udara atau AC dan kualitas makanan yang disajikan dapat mempengaruhi mental Jonathan Christie dan kawan-kawan. Walau demikian, Agung menegaskan pihaknya tidak menjadikan hal tersebut sebagai kambing hitam atas kegagalan wakil Indonesia dari cabang olahraga bulu tangkis meraih emas dalam Olimpiade Paris 2024. Ia menyebut hal ini terjadi karena federasi tidak melakukan persiapan dengan baik untuk menerapkan mental para atletnya. Kamar atlet di kampung atlet Olimpiade Paris 2024 memang tidak dilengkapi AC. Dilansir dari Los Angeles Times, keputusan diambil panitia penyelenggara untuk membuat ajang multi-event olahraga 4 tahunan itu lebih ramah lingkungan. Panitia hanya mengandalkan sistem geotermal yang mengalirkan air dingin di bawah lantai. Agung mengungkapkan PBSI melalui tim ad hoc untuk Olimpiade Paris 2024 sejatinya sudah menghadirkan tim psikolog untuk mengatasi permasalahan mental atlet. Namun skema tersebut dinilai tidak berjalan mulus sehingga akan menjadi bahan evaluasi ke depan. Sementara itu, 5 dari 6 wakil bulu tangkis Indonesia gagal menyumbang medali. Mereka tersingkir sebelum mencapai babak semifinal. Hanya tunggal putri yakni Gregoria Mariska Tunjung yang mampu membawa pulang medali perunggu tanpa perlu menjalani pertandingan perebutan posisi ketiga setelah kalah di semifinal. Ia seharusnya melawan atlet Spanyol Carolina Marin pada perebutan tempat ketiga. Namun juara Olimpiade Rio de Janeiro 2016 itu mengundurkan diri karena cedera ACL.
Sekian DNP Evening News untuk malam ini. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, di kanal YouTube DNP Media Network, serta dengarkan di situs kami dnpmedianetwork.com/eveningnews. Kritik dan saran bisa dapat Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Dapatkan berita yang faktual dan terkini lainnya melalui situs kami dnpmedianetwork.com. Saya Andika Rizky Rahsyah, terima kasih telah mendengarkan dan selamat malam Indonesia. Ini adalah DNP News, lebih informatif, lebih informasi.